Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai 3 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh pendidik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rani Alfiani dengan NIM 1801001. Mengajar adalah satu pekerjaan profesional yang menuntut kemampuan yang kompleks untuk dapat melakukannya. Mengajar bukan hanya sekedar proses penyampaian materi, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Sebagai halnya pekerjaan profesional yang lain, pekerjaan seorang guru menuntut keahlian tersendiri sehingga tidak setiap orang mampu melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya. Dilihat dari penjelasan tadi bahwa mengajar bukan masuk ke kelas, memberikan tugas, lalu sudah, tetapi harus ada interaksi antara guru dan siswa agar terciptanya suatu pembelajaran yang efektif dan harus karena dalam belajar mengajar itu menyangkut aspek yang lebih luas seperti harus adanya pembinaan sikap, emosional, karakter, dan kebiasaan dan nilai-nilai lain yang terkandung dalam proses tersebut. Jadi tidak semua orang dapat mengajar. Jadi ini adalah profesi yang sangat mulia dan tidak semua orang dapat menjalani. Jadi setiap orang itu mempunyai profesi masing-masing dalam profesinya seperti itu. Nah, dalam mengajar ada 2 kemampuan pokok yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama itu menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Tentu dalam mengajar harus menguasai materi. Tidak mungkin seorang pengajar tidak menguasai materi yang akan diajarkan. Yang kedua, menguasai metodologi atau cara membelajarkannya atau dapat disebut kompetensi pedagogis. Nah, kenapa kita ngebahas kompetensi pedagogis di sini? Karena keterampilan dasar mengajar termasuk ke aspek nomor 2, ke aspek kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis yaitu cara membelajarkan siswa. Kompetensi pedagogis berkenaan dengan kemampuan mengelola pembelajaran dalam rangka mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu kemampuan yang dituntut dari kompetensi ini adalah kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Agar dapat melaksanakan pembelajaran mendidik dengan baik, di samping menguasai berbagai kemampuan, guru dipersyaratkan untuk menguasai keterampilan dasar mengajar yang merupakan salah satu aspek penting dalam kompetensi guru. Nah, untuk menjadi seorang guru tentu kita harus memiliki keterampilan lain. Salah satunya keterampilan dasar mengajar. Kita sebagai pendidik akan mengajar, tentu harus mempunyai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar itu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Tidak mungkin seorang guru tidak memiliki keterampilan dasar mengajar. Lalu bagaimana masa seorang guru tidak memiliki keterampilan dasar mengajar? Apa yang akan ia bawakan ketika di kelas seperti itu? Nah, langsung saja, apa itu keterampilan dasar mengajar? Menurut di sini dijelaskan bahwa keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, di sini dijelaskan keterampilan mengajar adalah kemampuan khusus. Nah, di atas juga tadi saya jelaskan bahwa setiap profesi itu memiliki peran yang masing-masing, memiliki hal-hal yang keterampilan masing-masing. Kita semua orang dapat menjadi guru atau menjadi pengajar. Nah, juga kan keterampilan dasar itu keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh guru seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru atau calon guru. Nah, di sini kita membahas 3 keterampilan yang akan dijelaskan. Yang pertama itu keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan dasar menutup pelajaran. Langsung saja ya ke yang pertama, keterampilan membuka. Menurut Sardiman, keterampilan membuka pelajaran adalah
Menurut Sardiman, keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk pelajaran tertentu. Menurut Yuna Sanjaya, membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman yang disajikan. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat dia ambil kesimpulan bahwa keterampilan mengajar ini adalah seberapa jauh kemampuan interaksi guru dalam belajar mengajar sehingga menciptakan prakondisi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada pengalaman pendidikan. Jadi pada keterampilan dasar mengajar ini, pada proses membuka ini guru harus pintar-pintar berinteraksi dengan siswa, membangun suasana kelas yang baik agar menghasilkan minat dan menarik perhatian siswa sehingga menimbulkan motivasi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini ada cara yang dapat diusahakan guru dalam membuka pelajaran. Pertama, menarik perhatian peserta didik, memotivasi peserta didik, memberi acuan pelajaran dengan tujuan, mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai dengan yang topik baru, selanjutnya menanggapi situasi kelas. Tentu sebagai guru harus paham kondisi kelas bagaimana, kondisi anak bagaimana, sehingga proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Jadi dalam proses keterampilan membuka ini, skill guru sangat diperlukan seperti itu, agar pembelajaran kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada tujuan membuka pelajaran. Nah, dari di atas kan sudah dijelaskan bahwa membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar disajikan. Kata lain dapat disimpulkan bahwa membuka pelajaran itu adalah mempersiapkan mental atau perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari, terpusat pada kegiatan apa yang akan dilakukan seperti itu. Nah, tujuannya membuka pelajaran ini untuk tadi menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar dan memberikan acuan atau rambu-rambu mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Di sini ada prinsip-prinsip pembuka pelajaran. Yang pertama itu prinsip bermakna. Jadi cara guru dalam membuka pelajaran itu mempunyai nilai bagi peserta didik. Jadi membuka bukan sekedar membuka aja, tetapi harus ada nilai dari diri siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran. Harus ada kesan seperti itu. Continue, gagasan pembukaan dengan pokok pembahasan dari segi materi harus ada relevansinya. Yang ketiga, fleksibel. Nah, luas tidak kaku. Dalam membuka pelajaran, dalam mengajar, guru harus luas dan tidak kaku. Seperti itu. Yang ketiga, antusias. Jadi antusias dalam membuka pelajaran itu harus antusias. Kan membuka pelajaran itu awal banget pembelajaran. Harus ada antusias, ada kehangatan yang dikeluarkan oleh guru sehingga muridnya pun akan memberikan feedback yang baik. Nah, yang selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Seperti itu. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada komponen yang harus diperhatikan dalam menjelaskan. Yang pertama itu merencanakan pesan yang disampaikan, menggunakan contoh-contoh, memberikan penjelasan yang paling penting. Selanjutnya itu mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang perlu dipahami. Nah, dalam keterampilan membuka adalah hal yang paling penting agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah membuka pelajaran tentu kita akan menjelaskan hal apa aja yang akan disampaikan kepada siswa. Dengan demikian, dalam keterampilan ini guru harus lebih menggali lagi bagaimana cara belajar siswa agar siswa ini lebih tertarik lagi untuk mengikuti kegiatan seperti itu. Nah, dalam menjelaskan ini tentu guru harus paham, harus mumpuni, harus merencanakan pesan apa yang akan disampaikan, merencanakan materi apa. Jadi guru itu harus benar-benar paham materi yang akan disampaikannya. Yang kedua itu karena kita lebih ranah ke PAUD, jadi harus menggunakan contoh-contoh konkret agar siswa itu lebih paham dalam memahami materi yang disampaikan. Penjelasannya juga harus penting. Jadi yang dijelaskan itu harus benar yang paling penting seperti itu.
proses memahami atau proses belajar semua siswa dapat memahami lewat buku atau media sosial lainnya, tetapi tidak semua siswa dapat menggunakan hal tersebut. Jadi peranan guru sangat penting dalam proses memberikan pemahaman bagi siswanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip menjelaskan. Nah, penjelasan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik yang tadi sudah dibahas. Terus penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab. Agar apa ada tanya jawab? Agar ada interaksi antara guru dan siswa, agar pembelajaran tidak hanya satu orang, tidak hanya guru ke siswa, tapi ada timbal balik antara siswa ke guru maupun guru ke siswanya. Jadi ada interaksi yang baik gitu. Jadi di kelas itu lebih kondusif, lebih nyaman, lebih hangat seperti itu. Lalu materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Tentu seorang guru harus memahami materi yang akan disampaikannya. Selanjutnya, walaupun kita bisa belajar dari siswa, tetapi setidaknya dalam menyampaikan materi kita harus yang lebih paham seperti itu dalam menyampaikan materinya. Jadi harus mempersiapkan materi apa yang akan disampaikan hari ini seperti itu. Selanjutnya dapat menjelaskan disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan dihubungkan dengan kehidupan. Nah, lebih baik dihubungkan dengan kehidupan. Jadi ya karena tadi kita di ranah PAUD, jadi harus lebih nyambung dalam kehidupan agar lebih dimengerti oleh siswanya. Nah, berikut adalah aspek yang harus diperhatikan dalam proses menjelaskan. Bahasa yang digunakan harus sederhana, terang, dan jelas. Bahan yang akan diterangkan dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. Pokok yang diterangkan harus disimpulkan dalam menjelaskan, serta dengan contoh dan ilustrasi. Adakan pengecekan tingkat pemahaman peserta didik melalui pertanyaan. Dalam menjelaskan tidak hanya menjelaskan, tetapi kita harus bertanya, apakah anak sudah paham? Apakah yang anak ingin lebih tahu dengan materi yang sedang dijelaskan? Jadi harus ada interaksi, sekali lagi ada interaksi antara guru dan siswanya. Tentu dengan menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh pendidik. Nah, selanjutnya ada keterampilan menutup. Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar. Nah, menurut Mansur, usaha menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa proses membuka dan menjelaskan adalah hal yang penting. Nah, keterampilan menutup juga sangat penting. Karena apa? Dengan kita menutup pelajaran, kita tahu apa aja yang belum dipahami oleh siswa. Ini dijelaskan juga usaha menutup pelajaran dimaksud untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa aja yang sudah dipelajari hari ini, mengetahui tingkat pencapaian siswa, apakah siswa sudah paham mengenai pembelajaran hari ini. Nah, berikut ada cara-cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam menutup pelajaran. Pertama, meninjau kembali, mengevaluasi, dan memberikan dorongan psikologi atau sosial. Setelah kita melaksanakan kegiatan dalam membuka pelajaran yang asik, memberikan penjelasan yang baik sehingga dapat dimengerti oleh siswa, tentu diperlukan untuk menutup pelajaran agar, nah dalam bentuk pembelajaran ini kita harus meninjau kembali siswa yang belum paham, apa aja yang belum dipahami, dan adanya interaksi recalling gitu, yang tadi yang saya jelaskan itu diulang kembali, disinggung kembali seperti itu. Evaluasi, dan yang terakhir memberi dorongan psikologi atau sosial kepada peserta didik. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru. Ini kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus yang harus dimiliki oleh guru. Keterampilan dasar mengajar yang dibahas pada pertemuan ini meliputi keterampilan membuka, menjelaskan, menutup pelajaran, dan menutup pelajaran. Nah, dalam keterampilan membuka perlu digarisbawahi. Nah, dalam keterampilan membuka perlu digarisbawahi mengenai interaksi antara pendidik dan siswa. Keterampilan yang dibutuhkan dalam membuka pelajaran yaitu kemampuan untuk berinteraksi yang baik dengan anak,
dan mampu untuk menarik perhatian siswa sehingga tumbuhnya motivasi belajar pada diri siswa. Kemampuan menjelaskan adalah hal yang penting, hal yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjelaskan tentunya. Nah, tentunya harus dengan menarik dan baik sehingga penyampaian materi pun akan tepat sasaran dan akan dengan cepat dimengerti oleh siswa. Dalam menutup pembelajaran, tentunya pendidik harus memastikan bahwa hal yang sudah dijelaskan pada proses pembelajaran ini sudah dimengerti oleh siswanya, sehingga pada proses penutupan pembelajaran ini penting bagi pendidik untuk meninjau ulang, mengevaluasi pembelajaran dan memberikan dorongan psikologi maupun sosial bagi peserta didik. Nah, dapat disimpulkan seperti itu, dapat disimpulkan bahwa dengan keterampilan dasar mengajar juga adalah merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh tenaga pengajar, karena dengan keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Jadi keterampilan dasar mengajar itu harus dimiliki oleh siswa. Jadi keberhasilan siswa dalam memahami pembelajaran di kelas itu tergantung dengan keterampilan dasar mengajar gurunya, seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat dimengerti. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.